Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 17 April 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Yang Paling Berguna. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 20 ayat 20 sampai dengan ke-21. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semuanya kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Seluruh kehidupannya dipakai untuk melakukan hal-hal yang berguna, dan kami pun dipanggil untuk melakukan hal-hal yang berguna dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara tentang apa yang paling berguna, apa yang baik, dan apa yang penting, maka semuanya menjadi satu keluarga. Yang baik, yang berguna, yang penting. Yang berguna itu pasti baik, yang penting itu pasti baik. Dan yang penting itu harus memiliki unsur berguna dan baik. Sesuatu yang baik tidak mungkin tidak berguna, dan sesuatu yang baik juga tidak mungkin tidak penting. Maka tiga-tiganya itu menunjukkan sebuah kebergunaan. Sahabat perjalanan, Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana kita dipanggil sebagai orang-orang yang hidup di dalam kegunaan, menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang memberikan, menyampaikan berkat-berkat Allah, di mana kehidupan kita berfungsi. Kehidupan kita itu bisa menjadi penolong buat orang lain, pelengkap buat orang lain, dan tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri. Sahabat seperjalanan, bukankah kalau kita sudah kesal dengan seseorang, orang ini memang dalam hidupnya tidak ada hal yang baik yang dilakukan. Kemanapun dia ada menjadi gangguan, kemanapun dia ada menjadi permasalahan dan kericuhan. Maka kita boleh kategorikan orang ini sebagai orang yang tidak berguna, bahkan menjadi sampah masyarakat. Itu istilah secara sosiologi yang dipakai. Apa yang dimaksud dengan sampah masyarakat? Itu berkait-mengait dengan pembegal, pencuri, perampok, mereka-mereka yang menjadi parasit di kehidupan masyarakat. Maka itu kita kategorikan sebagai orang yang tidak punya guna. Mereka adalah sampah masyarakat. Mereka adalah bakteri dalam kehidupan, kalau kita ilustrasikan dalam dunia kedokteran. Lalu kita berbicara tentang apa yang paling berguna dalam hidup ini. Kalau kita berbicara tentang seluruh alam ciptaan, tidak ada alam ciptaan yang tidak berguna. Allah menciptakan langit dengan kegunaannya. Allah menciptakan darat dengan kegunaannya. Allah menciptakan laut dengan kegunaannya. Semuanya punya fungsi dan kebergunaan. Kalau kita berbicara pada hal yang paling kecil sekalipun, maka tidak ada yang tidak berguna. Kita melihat proses tumbuh kembangnya sebuah tumbuhan dari akar, dahan, ranting, pohon, daun, kemudian menghasilkan buah. Semuanya punya unsur fungsi kegunaannya masing-masing. Tetapi Rasul Paulus menjelaskan tentang apa yang paling berguna di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, yang tentunya adalah kehidupan secara jasmani. Apapun yang berguna di dalam dunia ini, padanya akan selesai sewaktu seseorang itu mengalami kematian, atau dunia ini mengalami akhir zaman, maka selesailah. Tetapi ada hal yang lebih berguna, yang firman Tuhan katakan, yaitu Injil keselamatan di dalam Kristus Yesus. Apa yang dikatakan di sini? Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan, kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-kumpulan rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi orang-orang kepada orang Yahudi, orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus sebagai pekabar Injil, atau disebut sebagai evangelis, yang mengabarkan kabar baik, menyampaikan apa yang paling berguna dalam hidup ini, yaitu tatkala kita setiap manusia percaya kepada Kristus, bertobat dan menerima Dia sebagai juru selamat satu-satunya. Apa yang menjadi alasan kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Alasannya jelas sekali. Dalam Kisah Rasul 4:12 dikatakan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kamu dapat diselamatkan, selain hanya di dalam Dia. Kalau yang namanya the only one, yang satu-satunya, berarti tidak ada dua apalagi tiga. Kalau satu-satunya itu sama dengan kita punya kunci satu-satunya untuk membuka pintu tersebut,
Mungkin ada yang menjawab, kan gampang tinggal panggil saja tukang membuat kunci palsu. Iya, itu kalau dalam kunci dalam pengertian yang sesungguhnya. Tetapi dalam membuka kunci surga, kunci kehidupan yang kekal, tidak bisa kita cari tukang kunci kemudian membuat kunci cadangan. Kuncinya cuma satu-satunya. Itu yang dicatat dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan oleh Tuhan, yang olehnya kamu dapat diselamatkan selain di dalam Kristus Yesus. Artinya itulah satu-satunya. Bukankah sahabat seperjalanan kita membutuhkan banyak aspek untuk kehidupan yang baik di dunia ini? Tapi pun kita juga perlu mendapatkan yang paling lebih utama, yaitu bagaimana kita mendapatkan hal yang paling indah, paling baik, paling berguna, yaitu kehidupan kekal, dan kunci satu-satunya adalah Kristus. Kita membuka diri kepada Kristus yang disampaikan, yang dikhotbahkan, yang firman Tuhan katakan diajarkan oleh Rasul Paulus, baik dalam perkumpulan orang Yahudi maupun dalam perkumpulan orang Yunani, baik di muka umum, bahkan Alkitab mencatat bahkan di rumah-rumah, terus menyampaikan tentang sesuatu yang paling indah, paling berguna, yang menyangkut dengan hidup saat sekarang dan hidup yang akan datang. Sewaktu kita menerima Kristus sebagai juru selamat satu-satunya, dan kita melakukan pertobatan di hadapan Tuhan, maka kita sedang mendapatkan sesuatu yang paling indah, paling berguna, paling mulia dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Kalau kita membaca kepada ayat yang selanjutnya, ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi di sana atas diriku di situ, selain daripada yang ditunjukkan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Seseorang yang sudah menjadi disebut dengan tawanan roh yang dialami oleh Paulus, dan dia tahu sekalipun ada bahaya yang dikatakan di dalam ayat firman Tuhan yang barusan kita baca, bisa dibunuh, bisa ditawan, bisa dihabisi, tapi Paulus tidak pernah takut, karena Paulus sedang melakukan sesuatu, menyampaikannya, mengajarkan, memberitahukan tentang apa yang paling berguna dan paling penting dalam hidup ini, yaitu Kristus Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Di atas semuanya itu, sahabat perjalanan, bagaimana kita bisa memberitakan tentang Kristus juru selamat? Untuk saat sekarang, tentu yang paling utama adalah keteladanan hidup. Orang tidak akan percaya dengan apa yang kita katakan kalau yang kita katakan tidak sesuai dengan kehidupan kita masing-masing. Bukan menjadi orang percaya kepada Kristus, tapi orang menjadi tersandung. Ada rencana ingin memahami Kristus, melihat kehidupan kita, tingkah laku kita yang sembarangan, yang menyakiti, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Hidupnya dikatakan seperti yang disampaikan sebelumnya, sebagai sampah masyarakat, sebagai benalu. Bagaimana mungkin orang tertarik kepada Kristus? Maka sesungguhnya berita Injil yang terbaik adalah kehidupan setiap sahabat perjalanan yang punya keteladanan dan menjadi berkat. Lama-lama orang akan ingin mengenal siapa juru selamat dan Tuhan yang kau percaya. Aku ingin mengenal lebih dekat. Dan kalau kemudian Roh Kudus yang sudah bekerja, tidak ada seorang pun yang bisa lari kalau memang dia sudah dibukakan hatinya untuk menerima Kristus sebagai juru selamat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami belajar renungan tentang hal yang paling berguna. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.